Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zawa dari kelas IF 4807 dengan NIM 103012419219. Nah, di sini saya bermaksud untuk melakukan latihan soal sekaligus pembahasan soal matkul kalkulus lanjut materi vektor. Baik, sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat dikurang 3T ditambah 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah untuk poin A? Nah, di sini kita diberikan lintasan untuk setiap partikel bergerak, yaitu RT sama dengan sin TI tambah cos TJ tambah T kuadrat dikurang 3T ditambah 2K, dengan T lebih besar sama dengan 0. Maka pada saat berapakah lintasan partikel bergerak ke bawah jika pernah bergerak ke bawah? Yang akan kita sorot adalah apakah partikel pernah bergerak ke bawah. Nah, maka kita tentukan RT dimulai dari T sama dengan 0. Untuk T sama dengan 0 itu diperoleh titik 0, 0, 1, 2. Bagaimana dengan T sama dengan 1? Untuk T sama dengan 1 diperoleh titik sin 1, cos 1, dan 0. Lalu untuk R, T sama dengan 2 diperoleh titik sin 2, cos 2, 0. Dan untuk R pada T sama dengan 3 diperoleh titik sin 3, cos 3, 2. Nah, kita akan menyorot pada sumbu Z-nya. Ini kita memiliki 3 titik X, Y, Z. Nah, kita akan menyorot sumbu Z-nya. Sumbu Z ini semula berada pada titik 2. Namun, ketika T sama dengan 1 dan 2, sumbu Z berada pada titik 0. Yang berarti partikel pernah bergerak ke bawah. Karena pada T sama dengan 3, sumbu Z kembali pada titik 2. Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin B. Apakah partikel pernah berhenti bergerak?
Nah, untuk kasus ini kita akan menggunakan kecepatan vektor. Kecepatan vektor itu adalah turunan pertama dari fungsi vektor. Nah, kecepatan vektor kita turunkan dulu, yaitu cos TI dikurang sin TJ ditambah 2T dikurang 3K. Nah, kapan partikel berhenti bergerak? Jika PT itu sama dengan 0. Nah, maka kita pisahkan dulu. X ini adalah cos T. Y adalah min sin T. Dan Z adalah 2T dikurang 3. Nah, itu artinya kita harus membuat cos T menjadi 0 dan min sin T menjadi 0. Lalu 2T dikurang 3 menjadi 0. Kita harus membuktikan kalau semua bisa menjadi 0 dengan T adalah nilai sembarang, maka partikel pernah berhenti bergerak pada titik T itu, pada waktu T itu. Nah, kita cari kondisinya dulu. Di mana X ini akan sama dengan 0 pada kondisi T itu sama dengan Pi per 2 atau 3 Pi per 2. Karena untuk cos Pi per 2 atau 90 itu sama dengan 0. Dan untuk cos 3 Pi per 2 atau 270 itu sama dengan 0. Nah, berarti kita harus memenuhi kondisi ini. Kita beralih ke sumbu Y. Min sin T akan sama dengan 0 jika T itu sama dengan 0. Pi dan 2Pi. Kenapa? Karena ketika sin dengan T sama dengan 0 adalah 0. Min sin dengan T adalah Pi atau 180 itu juga sama dengan 0. Dan untuk min sin dengan T adalah 2Pi atau 360 sama dengan 0. Berarti kita harus memenuhi kondisi ini. Nah, untuk yang terakhir, sumbu Z itu 2T dikurang 3 akan sama dengan 0 jika T-nya itu sama dengan 3 per 2. Karena ketika 3 per 2 dikurang 3 itu menghasilkan 0. Nah, dari ketiga kondisi ini, apakah ada satu kondisi T di mana bisa membuat keseluruhan sumbu menjadi 0? Di sini ada Pi per 2, 3 Pi per 2, lalu di sini ada 0, Pi, 2 Pi, di sini ada 3 per 2, dan ini tidak memenuhi T untuk satu nilai yang sama. Sehingga disimpulkan bahwa partikel tidak
pernah berhenti atau terus bergerak. Baik, sekarang lanjut ke poin ketiga atau poin ke C. Nah, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Kita tadi memiliki fungsi vektor itu sama dengan sin T I ditambah cos TJ tambah T kuadrat kurang 3T tambah 2. Nah, kita akan fokus pada ini, menjadi sumbu Z. Kenapa? Karena Z ini adalah sumbu yang arahnya vertikal. Sumbu yang arahnya vertikal. Nah, kita akan mencari posisinya, mencari waktu berapa atau T ketika posisinya 12 meter di atas tanah. Artinya 12 T kuadrat dikurang 3T tambah 2. Untuk ini kita peroleh T kuadrat dikurang 3T dikurang 10. Kita langsung faktorkan saja. Kita akan mencari kondisi di mana ketika dua bilangan yang dikalikan akan menghasilkan min 10 dan apabila kita jumlahkan akan menghasilkan negatif 3. Bisa mengambil 5 dan 2. 5 dan 2. Nah, 5 ini bisa kita tuliskan sebagai negatif 5 dan positif 2. Karena ketika negatif 5 dikalikan 2 menjadi negatif 10 dan negatif 5 dijumlahkan dengan 2 menjadi negatif 3. Maka kita keluarkan T sama dengan 5 dan T sama dengan negatif 2. Nah, kita harus ingat bahwa T ini lebih besar sama dengan 0 di permukaan tanah. Posisi partikel ini memiliki ketinggian dalam meter dari permukaan tanah untuk T lebih besar sama dengan 0. Itu artinya kita akan menggunakan T sama dengan 5. Jadi, partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah pada T sama dengan 5. Baik, sekarang akan kita lanjut pada poin D, itu mencari besar kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter. Kita akan tulis kembali fungsi vektor kecepatannya, yaitu cos TI dikurang sin TJ ditambah 2T dikurang 3.
Nah, karena kita akan mencari berapakah kecepatannya atau besar kecepatan, maka kita akan menggunakan panjang vektor. Itu dengan cos kuadrat T tambah sin kuadrat T ditambah dua T dikurang 3 kuadrat. Nah, T yang kita temukan tadi untuk ketinggian 12 meter di atas tanah yaitu 5. Maka kita tulis dulu cos T kuadrat ditambah min sin kuadrat sama dengan sin kuadrat tambah 2T dikurang 3 kuadrat. Kita substitusikan nilai T menjadi cos 2T tambah sin 2 kuadrat tambah peralat kita tulis seperti ini dulu. Nah, untuk cos kuadrat T dan sin kuadrat T pada identitas trigonometri itu sama dengan 1. Nah, disinilah kita substitusikan nilai T menjadi 2 dikali 5 dikurang 3 kuadrat. 1 ditambah 7 kuadrat atau 50. Nah, besar vektornya bisa kita tulis seperti ini atau kita kalkulasi. Maka ini setara dengan 7,07 meter per second. Jadi besar kecepatannya ketika ketinggian 12 meter adalah 7,07. Baik, untuk poin yang terakhir pada soal ini yaitu pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Vektor arah. Tulis vektor kecepatannya dulu. Vektor kecepatannya yaitu cos T I dikurang sin TJ tambah 2T dikurang 3K. Nah, pada ketinggian 12 meter, berarti kita substitusikan ketika T sama dengan 5 tadi, itu menjadi T sama dengan cos 5 I dikurang sin 5J ditambah 2 dikali 5 dikurang 3 adalah 7K. Nah, untuk cos 5 itu setara dengan 0, dalam radian, untuk radian setara dengan 0,2837.
Dan untuk sin 5 itu setara dengan 0,9585. Maka perarahnya bisa kita tulis cos 5 menjadi 0,2837, untuk sin, maaf di sini negatif, untuk sin itu menjadi 0,9585, dan untuk 2T dikurangi 3 itu menjadi 7. Jadi vektor arah garis singgungnya adalah 0,283, 0,9585,7. Sekarang akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal yang terakhir. Diketahui kurva berikut, Y itu akan sama dengan 0 ketika X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Dan Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih besar sama dengan 0. Untuk poin A, tentukan nilai Y turunan pertama saat X sama dengan 0. Nah, saat X sama dengan 0, berarti kita akan menggunakan persamaan berikut. Y F X sama dengan 0 ketika X sama dengan 0. Artinya F 0 sama dengan 0. Jadi untuk turunan pertama adalah F turunan pertama 0 itu juga sama dengan 0. Maka turunan pertama dari Y adalah 0. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Tentukan besar kelengkungan. Nah, kita akan berikan rumus umum kelengkungan dulu. Kelengkungan itu turunan kedua dari X per akar 1 ditambah turunan pertama X kuadrat. Turunan pertama Fx kuadrat. Ini secara umum. Nah, kita tadi telah melihat tentukan besar kelengkungan di titik 0,0. Nah, kita tentukan dulu untuk X lebih kecil sama dengan 0, itu F0 sama dengan 0, F turunan pertama sama dengan 0, F turunan kedua juga sama dengan 0. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0, itu kita punya fungsi Fx sama dengan 3x. Fx sama dengan x pangkat 3. F turunan pertama X sama dengan 3x kuadrat. Dan F turunan kedua X sama dengan 6x. Nah, karena dikatakan pada titik 0,0, artinya X sama dengan 0. Maka kelengkungan
itu 0 per akar 1 ditambah 0. Maka kelangsungan sama dengan 0 per 1 atau 0. Sehingga besar kelangsungan kurva di titik 0,0 adalah 0. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.